Jadi manusia ada jasmani dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti ada rohani, ada rohani, ada sukma, ada jiwa, ada rasa. Nah, rasa eling atau iman, rasa rumasa kerasa merasakan. Nah, kalau udah ada rasa ikhlas. Ikhlas itu pendek kalimatnya, mudah mengucapkan, sulit mengerjakannya. Karena ikhlas itu kerjakan, lupakan, itu ikhlas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Welcome back to Ayah Syarif Official. Alhamdulillah teman-teman ya, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu nih ya, kebetulan. Ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ini kedatangan tamu. Mungkin kalau teman-teman menyimak film-film kolosal, ini Om Sadli ini, beliau adalah tokoh daripada pemeran aktor film kolosal ya Om ya. Sehat selalu ya Om. Alhamdulillah. Kebetulan ada orang tua juga sepuh beliau, tapi hobinya menulis. Dan ternyata kisah-kisah daripada film-film ya, kayak semacam itu ataupun kolosal yang lain. Nah, beliau nih banyak menulis tentang itu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu tuh Pak Agus. Nah, ternyata ya beliau lah di balik itu semua gitu ya. Sehat ya Pak Agus. Alhamdulillah. Di luar artis lawas juga ya. Ada Bu Lili, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ya kebetulan di hari Minggu ini yang cerah ya, alhamdulillah ya, kedatangan tamu luar biasa. Ya, mungkin ini daripada silaturahmi ya. Kalau menurut pandangan Ayah nih ya, tadi kan banyak diskusi terkait kebudayaan gitu kan. Kemudian ada tokoh pitung tadi yang digambarkan. Kalau dulu cerita zaman bahula ternyata di matching kan banyak juga hal-hal yang ternyata versinya ini berbeda, versinya berbeda ya Pak Agus ya. Nah, kalau menurut pandangan Ayah sendiri ya, budaya Jakarta khususnya kan banyak banget tuh ya, banyak banget yang memang perlu digali sejarahnya, dari mulai cerita si Pitung, cerita Bani Ji, katanya kan. Nah, itu kan banyak banget tuh ya kisahnya. Kebetulan kan Ayah adalah bagian daripada pelestari seni dan budaya gitu kan. Nah, di Istana Sewu ini pun ini ada kita rumah budaya ya kan. Ada Ayah kebetulan pemilik keris terbanyak Indonesia dan dunia gitu kan. Mungkin Ayah bisa diceritakan dulu ya, sejarahnya seperti apa bisa mendatang keris begitu banyak gitu kan. Tadi juga Om Sadli menyinggung di sini ternyata dulu Om Sadli berperan mungkin memerankan film Naga Puspa, ternyata kerisnya ada di sini ya gitu. Kebetulan waktu itu saya yang menyuruh membuat senjata-senjatanya kan, sempu siapa gitu. Empur Ranubaya. Ranubaya. Tapi saya nggak tahu tuh ternyata ada di sini. Aslinya. Ya kalau bicara tentang keris Naga Puspa tadi, yang Empur Ranubaya. Empur Ranubaya itu yakni murid daripada Susupo. Susupo itu yang bikin keris yakni Kiai Seklat namanya. Susupo ini masih ada garis pada Kudan Deling. Cuman Ranubaya dibuang ke Tiongkok, dibuang ke sana karena saat ini barangkali karena politik ya membahayakan dan lain-lain. Nah, ubahnya pencaksilat Sumedang Majapahit kan dipakai oleh tentara Filipina. Padahal aslinya dari Indonesia, yakni Majapahit Nuswantoro Agung yang menciptakan Sumedang Majapahit itu adalah Mahesa Anabrang atau Ki Kembu Anabrang. Salah seorang parti kerajaan Majapahit. Maka itu Ki Kembu Anabrang atau Kanjeng Ronggolawe itu sama tadi satu sahabat. Itu karena politik pemerintahan, satu ikut pemerintah, satu katanya melawan pemerintah. Akhirnya ya terjadilah yang Lembu Soro pun terjadi. Sampai kedua-duanya meninggal di Sungai Berantas. Nah, ini sejarah. Jadi budaya Nusantara ya perlu dilestarikan. Tanpa seni dan budaya bangsa kita tidak bermartabat. Dengan seni budaya bangsa kita bermartabat. Kan kisahnya seperti ini. Karena ada adat seni dan budaya, muncul agama. Yang tadi adat seni budaya muncul agama.
Nah dari agama tadi muncullah bangsa. Yang ada bangsa baru muncullah negara. Inilah kita urutannya harus jelas. Oleh sebab itu seni budaya bangsa ini harus ditumbuh kembangkan. Tidak boleh pupus, tidak boleh habis. Karena tanpa seni budaya bangsa kita akar awalnya. Jadi ayah ini adalah salah seorang persari budaya Nusantara. Maka itu di Untirta kami, ya kita semua mendirikan Pandawa Untirta, paguyuban seni dan budaya tradisional Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di sana di Pandawa itu kita lestarikan pencak silat, rampak beduk, debus, dan tarian-tarian yang sifatnya untuk membangun peradaban bangsa Indonesia ke depan agar tidak pupus, tidak padam dimakan zaman. Terima kasih ya. Ternyata memang perlu ya. Karena kalau sekarang bicara budaya apaan sih gitu kan? Karena sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya asing kan gitu. Kalau kita yang melestarikan siapa lagi? Tapi sepakat ya kalau dengan budaya bangsa kita bermartabat. Itu memang seperti itu ya. Jadi kalau di Banten ini kan terdiri 4 kota 4 kabupaten ya. Banten ini contoh Serang, Angklung. Contoh Tangerang, Cokek. Contoh Cilegon, Lesung. Serang, Debus. Jadi semuanya nggak Betawi. Betawi itu ada seni budayanya, yakni topeng. Sebut topeng Betawi. Kali topeng. Kali topeng. Dan Betawi baru topeng. Nah, ini dikolaborasi antara cokek dengan topeng. Nah, dan lain-lain dengan musik. Muncul gambang. Ada gambang kromong modern, ada gambang kromong tradisional atau asli. Ayah ini kebetulan dekat sama Om Teng An atau Pak Surya Handa. Nama asli Lim Teng An, pendiri gambang kromong modern, naga mustika atau selendang mustika. Naga mustika dipegang oleh Om Teng An sendiri, selendang mustika diserahkan kepada Pak Riman. Nah, jadi ini berkembang. Nah sekarang banyak gambang kromong di situ, di dalamnya ada musik, ada tari-tarian, ada lawak, ada cokeknya. Nah, itu inilah termasuk Mak Nori, Mak Ana, Pak Bokir, Pak Nasir, semua tergabung dalam gambang kromong. Termasuk yakni almarhum Bang Ben Binyamin Suaib, Binyamin bin Bapak Suaib bin Bapak Haji Ung. Jadi biar orang tahu ada jembatan Jiung itu kakeknya Binyamin. Haji Ung namanya. Tapi waktu saya itu, karena kalau sejarah tahu, saya nggak akses dengan keluarga tarian. Karena sekolah laju, ini mau ambil topeng apa cokek, ya? Di zaman saya cokek, kan? Makanya saya pilih sekarang cokek kayak topeng kayak modern, kan? Nah itu yang benar itu yang mana? Oh iya. Kalau Betawi topeng, kalau cokek itu anggrek. Nah maka itu Betawi ini punya legitimasi. Kalau bicara tentang sejarah Bang Pitung, ada pro dan kontra. Ini kisah. Jadi kayak gini kan perlu, kalau ada sisi baik diambil, kalau enggak jangan. Kalau Betawi itu dikenal buminya para Jawara, jagoan. Sama Banten sama. Dari mana lu? Dari Kulon, Banten, dari orang Betawi. Orang Betawi itu banyak Banten. Nah Betawi itu bahasa poyokannya yang Betawi apa bekas di wilayah gusuran. Nah sekarang yang digusur kagak ada nih, kan gitu ya. Jadi seni budayanya topeng. Nah kalau di Kemayoran itu yakni Bang Haji Murtado. Kalau Tanah Abang Kong Sabeni. Nah kalau di Cengkareng sini zaman dulunya Bang Sayuti. Tiap daerah ada megang. Kebetulan saya pun pernah belajar main pukulan di Cengkareng sama Kong Salim Sumurbor. Nah kalau saya belajar Kong saya tinggal di duku atas di belakang Hotel Kartika Plaza. Nah, Kong Haji Salim bin Haji Rohili itu saya belajar sama beliau. Jadi anak-anak Betawi modalnya 3 sendiri atau Mang Agus. Orang Betawi yakni pertama main pukulan itu silat kalau sini bilang. Nah sama ngaji. Nah main pukulan sama ngaji. Gede mau jadi apa yo? Orang Betawi nggak pernah mikir, yang penting gua main pukulan bisa jaga diri sama ngaji. Nah kalau laki-laki tukang sadu, tukang bemo, perempuannya tukang gado-gado. Gitu nah, budaya Betawi. Ternyata kalau udah kupas pasti banyak banget ceritanya. Banyak. Itu
Betawi, belum yang lain-lain. Belum yang lain. Nah, kalau Om Sadli sendiri, izin tanya. Karena memang ya sejujurnya kalau melihat film-film kolosal yang diperankan sama Om Sadli itu banyak banget teman-teman. Tapi ternyata setelah ketemu berbeda kan ya dengan tokoh yang ada di film gitu ya. Itu kalau boleh tahu mungkin aktif di perfilman sejak kapan? Terus kenapa sih Om bisa mau jadi aktor gitu? Apalagi film kolosal ini kan memang bener ada sesuatu gerakannya kan gitu. Nggak sembarang kan gitu ya Om ya. Iya, jadi awalan itu kan masih kecil ya, masih kecil itu seneng film, masih asli. Jadi seneng ngumpulin orang, suruh nonton bang, jangan video Betacam tuh. Tapi mereka bayar. Iya. Saya kumpul, saya promo, dan malah nonton, datang bayar. Ya. Mereka antusias sama film-film, klasik silat. Kebanyakan begitu. Kalau yang lain belum gitu. Oh ternyata mereka senang gitu, ada actionnya ada apa gitu kan. Saya belum kepikiran untuk nanti saya mau jadi pemain film gitu kan, belum ada kepikiran sama sekali gitu. Cuma senang aja dari masa kecil itu saya ngeliatin. Saya sambil ngeliat film itu saya ngeliat mereka gitu. Saya senang lihat mereka tegang gitu kan, tegang gitu. Ada yang sampai sandal hilang pas pulang, banyak gitu kejadian. Jadi semalam itu 2 kali pemutaran, saking bagus. Perjalanan waktu sini sudah pas itu saya ke Makassar dulu, habis itu ke Jakarta mulai ke casting dari majalah dulu ya, saya dari majalah terus teman casting mulai itu. Nah kebetulan ketemu almarhum Pak Dasri Yaakob. Ya, Dasri Yaakob waktu itu castingnya beda sama yang lain bang. Castingnya biasa orang casting dari pagi jam 9 sampai sore kan. Ini saya casting jam 6 pagi. Saya kaget ini casting apa gitu. Casting film Sejampang. Saya disuruh ke Priok waktu itu. Awal tuh Om ya. Awal Jakarta Utama tuh. Saya ke Tanjung Priok sama almarhum cuma disuruh duduk bersila pakai peci hitam. Ya, mau masuk ada gitu jadi Jampang. Nah, alhamdulillah pas itu mulai dari situ mulai keinget kayaknya kita mesti ini ya, maksudnya film klasik itu mesti benar-benar kita jiwai ya. Iya, menjiwai itu. Kebetulan kan saya ada belajar juga kan ya dulu tuh, karena senang bela diri ya. Belajar saya belajar. Nah dulu sering dibully saya. Dibully buat saya belajar, udah mana tuh orang yang bully saya kan. Saya cari ya, mereka kabur semua. Nah pas itu ternyata di film itu beda. Kita walaupun kita lawan dengan gerakannya cepat itu, kalau di film beda lagi. Di film itu membutuhkan keindahan artistik, tangkisan, reaksi, ya kan, terus pukulan, dia harus ada power gitu kan, ada gambar gitu di situ. Saya dilatih lagi sama teman-teman dari Priok. Nah, teman-teman dari dilatih sama orang asli gitu kan, dilatih ya, sampai itu mulai itu senang jadi terus sampai sekarang ini. Alhamdulillah sekarang sudah mendirikan rencana kita mau produksi film, tapi mungkin belum film gitu ya, awal dulu gitu film drama. Tapi sudah kita mempersiapkan rencana itu, kalau nggak si Pitung ya, si Pitung, karena saya senang melihat si Pitung gitu. Kalau saya nanti mau bikin skenario si Pitung nggak berdasarkan dengan cerita yang ada, tapi yang saya mau angkat budaya Betawi ya, kelestarian budaya Betawi ya. Jadi sama saya lihat itu bagus, tinggal kita kembangin lagi. Mungkin ada pesan-pesan di situ kan, ada pesan di situ. Biasa kan yang nonton itu anak-anak yang laki-laki pasti dia, ternyata kalau mau jadi jagoan itu ternyata nggak harus cuma ini, dia harus belajar ngaji juga, harus taat pada orang tua, ini sama guru gitu kan. Jadi kita yang kita mau dengar gitu. Nilainya ya. Nilainya sama budayanya ya. Budaya Betawi memang harus ngaji, tidak tidak mager. Anak-anak nggak ada boleh main. Iya. Sama kita dulu ya. Nggak boleh keluar, kalau belum ngaji nggak boleh keluar kita dulu ya. Benar. Berapa banyak film yang sudah dibuat Om? Berarti dari mulai kenal sama dunia perfilman itu? Kalau untuk syuting sudah banyak, ada ratusan judul ya. Ada yang stripping sama yang FTV, ada ratusan judul. Cuman kalau untuk kita mau produksi sendiri, kemarin sudah produksi tapi bukan film ya, kayak semi dokumenter gitu. Nah, untuk awal ini
baru perdana nih ya. Betul. Jadi mohon doanya dan dukungannya ya. Iya, sukses. Kira-kira kapan tuh mulai Dalam ini film yang awal? kita sudah berproses karena sudah disetujuin sama salah satu apa namanya yang untuk penayangan. Tinggal kita jalan dan sudah mau hampir habis direvisi, sudah mau selesai, jadi kita persiapan. Tinggal jalan mungkin dalam bulan ini kali. Siapa tahu sebelum atau dari pas Ramadan. Oh, launching lah itu ya film Iya, awal. film awal gitu. Dia nggak tahu bisa nyambung lagi ke Sari. Kalau dulu yang pertama kali Saya udah belum tahun ya sama Iya. Bang Agus. yang pertama kali pilih Sari untuk peran Jampang saya nih. Iya. Bisa kasih kepada Asri Iya. foto itu kan. Dan sekian banyak foto kan. Bang Agus tuh kan. Terus saya dia produksi selalu diajak saya. Setiap dia produksi ajak saya. Wah, Bang Agus perhatian sama saya. Pas kebetulan alhamdulillah saya di posisi ini, wah saya Bang Agus deh ikut saya gantian. Awal film kolosal, film perdana nanti di PH-nya Om Sadli, rencana film kolosal yang mau dimainkan. Enggak bukan, ini film judulnya apa ya? Aina ya judulnya ya. Jadi ceritanya itu bagus, ceritanya bagus. Jadi ada seorang anak tinggal sama ibunya berdua, ibunya nggak bisa ngomong, apa namanya ngomong. Nah terus dia selesai sudah mau selesai sekolah, mau lulus SMA ya Bang. Kita mau kuliah. Mau kuliah, tiba-tiba ibunya kan kerja di konveksi terus tiba-tiba ada satu orang yang punya konveksi ini, istilahnya antagonis lah ya, jadi perkosa, dia balas dendam, dia hajar tuh apa tuh yang perkosa dia, sampai dia masuk penjara nih. Nah konfliknya di penjara itu. Itu udah mau jalan lain deh. Sudah Kegiatan ya, Om, ya? sudah mau jalan awal-awal itu, tapi nanti saya tujuan utama saya karena basicnya saya kan dari action ya, mungkin action nanti saya lebih gitu. Berarti Om Sadli ikut main juga dong? Iya. Tante ikut Kalau ini ya saya nggak ikut main, cuma ini aja. Oh gitu. Oh ya tidak. Jadi Saya rencananya nggak main. nanti yang jadi tokoh yang antagonis di sini insya Allah Rizal Gibran. Rizal Gibran. Oh. Karena Bang Billy Bujagar nggak, waktunya nggak. Masih sibuk ya. Karena Bang Billy, saya udah Bang Billy sebenarnya masuk banget. Memang tokoh antagonis Dia juga. antagonis gitu. banget, Bang Billy. Cuman dia nggak sibuk, dia ada Bang Billy itu kontrak di SCT kan ya, stripping. Nah, takutnya nggak bisa. Sementara kita sih berapa hari kan? Tapi kita kan nggak cuma satu judul. Ya kan itu penting. Combine nanti setiap utamanya sama. Iya. Jadi kayak Pak Agus sama Om Sadli ini kan punya potensi. Kenapa potensinya nggak ditumbuh kembangkan? Jadi kesimpulan gini, orang bisa dagang pinter, orang nggak bisa dagang bodoh, orang bisa kaya pinter, orang nggak bisa kaya bodoh, orang banyak temen pinter, orang nggak punya temen bodoh. Siapa yang bisa protes? Nah ini kita tumbuh kembangkan. Jadi kan kebanyakan gini, kita berbagi ya, tapi agama pasti mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Kenapa kita tidak mau jadi orang baik dan tidak benar? Agama tidak menciptakan orang jadi pinter, karena orang pinter banyak, akhirnya pinterin orang. Orang benar sulit dicari, karena modalnya buat benar jujur pangkal kebenaran. Manusia itu makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lainnya, kan gitu ya. Mana buktinya? Karena bahasanya Dewi atau Mas Adli atau Pak Agus, kami perlu bukti bukan janji, gitu kan bahasa kerennya. Jadi kalau ini contoh nih, pisau bikinan manusia. Nah, bikin manusia, semanusia itu hakikatnya bikinan Allah, bikinan Tuhan. Mana lebih mulia bikinan manusia, bikinan Tuhan? Tuhan, nah buktinya mana? Kan gitu ya. Nah, saya tidak kebal. Kalau Allah ridho, apa yang nggak bisa terjadi? Kan kita berarti butuh ridho Allah. Nah, pembuktian. Jadi ini pelestarian budaya Nusantara. Kalau itu baik, ya betul kita tumbuh kembangkan sebaik pelestarian budaya Nusantara. Yang nggak boleh, kekuatan boleh. Kalau buat kebaikan, buat nolong orang, pelestarian seni budaya, kan ngangkat harkat martabat bangsa.
kekuatan nggak boleh. Kalau buat ngerampok, buat maling, buat nyuri, buat bunuh orang nggak boleh. Ini contoh, biasanya kalau orang punya ilmu kebal, takut sama pisau dapur. Nah, saya nggak kebal, semuanya tergantung ridha Allah, gitu bagus ya. Nah, ini kita lihat pisau ini tajam nggak, kita coba, tajam nggak, ini kan ketahuan. Tapi kalau Allah ridho, tangan kita pun nggak akan berdarah, pipi kita pun nggak akan berdarah. Kalau secara kan pipi ini kan kulit, nah secara kan mesti berdarah. Nggak pakai baca-bacaan, tidak. Nggak pakai bacaan, nah, nggak pakai baca-bacaan, tanpa mantra, tanpa puasa, tanpa kodam, tanpa jin. Nah, ini kalau baik kenapa nggak ditumbuh kembangkan? Kebetulan ayah ini salah seorang, ya, bagian daripada Laskar Gendeng Nusantara. Laskar Gendeng, gendeng ini genah lan mudeng. Ngajak orang biar genah, biar mudeng. Nah, jadi hidup itu realita, this can really be. Hidup butuh kenyataan dan butuh kekuatan. Orang beragama apapun harus kaya, tidak boleh miskin, karena kemiskinan mendekatkan diri pada kekufuran. Kalau saat hidupnya dia kufur, matinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Gak apa-apa, ini sekilas info aja. Jangan bersekutu dengan bangsa jin atau setan. Yakni berlindunglah kepada Tuhanmu masing-masing. Kalau orang Islam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Secara kan pipinya tipis, pasti sobek dengan ini. Tapi jin Allah enggak. Jadi saya tidak kebal. Ini terjadi karena kuasa ilahi Allah SWT. Mau coba ya. Adegan berbahaya jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Tanpa ada bimbingan daripada guru. Ya makasih ya. Jadi ya itu kalau biasanya di Banten ya Pak Agus, Om Sadli di sini itu biasanya terkenal dengan namanya debus. Dan biasanya debus itu dimainkan dengan golok biasanya. Dan pantangan dari pemain debus adalah pisau dapur. Tantangan adalah pisau dapur, tapi di sini dimainkan oleh ayah dengan pisau dapur. Supaya nyata tanpa jin. Iya, tanpa pantangan. Oh iya, itu tadi betul poinnya di sini yang diajarkan adalah ilmu Allah, ilmu agama. Buat kebaikan. Buat kebaikan untuk menuju keyakinan. Secara akal Bu Lili, kita ini nggak punya senjata, pakai bambu runcing. Bambu runcing lawan senapan, lawan mortir dan lain granat ya. Mana mungkin impossible. Tapi kenapa dengan bambu runcing, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdiri. Bung Tomo suarakan Allahu Akbar. Sarip Kedung Ombo Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyahdin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Sambernyowo. Allahu Akbar, bisa merdeka bangsa ini. Tembakin nggak mempan, izin Allah. Udah mati di bambu runcing, ambil senjata, kapasan perang mereka berdesa. Jadi jangan lupakan sejarah, never let history. Sepakat ya. Nah, kalau Pak Agus, Pak izin, itu bisa menulis itu otodidak atau mungkin belajar tuh Pak? Dari buku belajar ya? Otodidak. Oh gitu. Dan pernah juga kursus gitu kan. Tapi itu buat selingan aja sih, cuma pengen tahu. Bener nggak nih otodidaknya? Ya di situ dari otodidak itu saya ikut beberapa saudara yang juga senior kan, ikut ini kayak Akar Romli, kayak Khairul Umar kan. Beberapa banyak lah, ada beberapa saudara kan. Itu saya pelajarin dari satu karya-karya mereka kan. Barulah terakhir tuh dibilang sama Khairul Umar, Gus jangan cuma jadi asrada kan, kalau nanti jadi sutradara coba deh apa tuh nulis ya, karena sutradara itu kan kadang ngawur. Kalau nulis itu biar kita lumpuh sampai tua, sementara otak masih normal, masih bisa ini, masih bisa berkarya. Akhirnya saya dari situ saya seasah lagi tuh, seasah. Akhirnya beberapa tulisan diterima, semakin semangat berkarya ya. Makanya saya jadi penulis oke, jadi sutradarain oke, aja oke kan. Menang banyak dia. Menang banyak dia. Kalau penulis itu di film apa? Main juga.